Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Radiah, dokter muda bagian ilmu penyakit dalam Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Pada kali ini, saya akan menampilkan video edukasi tentang osteoartritis. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya, apakah osteoartritis itu? Osteoartritis merupakan penyakit sendi degeneratif kronik yang berkaitan dengan kerusakan kartilago pada satu atau lebih sendi. Nah, merupakan jenis artritis yang paling sering terjadi. Osteoartritis dibagi menjadi dua. Ada osteoartritis primer dan osteoartritis sekunder. Nah, osteoartritis primer ini dia disebabkan oleh idiopatik. Sedangkan osteoartritis sekunder dia disebabkan oleh penyakit atau kondisi lain. Nah, berikut ini akan menjelaskan apa-apa saja penyebab osteoartritis secara detail. Coba diperhatikan ya. Penyebab yang pertama itu seperti penuaan, kemudian radang sendi, lalu genetik, kemudian berat badan berlebih, dan kelainan sendi sejak lahir, lalu gangguan hormon dan deposit kristal asam urat. Nah, jadi itulah penyebab osteoartritis yang paling sering terjadi. Selanjutnya, untuk angka kejadian osteoartritis itu dia banyak dibagi berdasarkan beberapa sumber. Menurut WHO, terdapat 9,6% laki-laki dan 18% wanita di atas usia 60 tahun memiliki gejala osteoartritis. Kemudian, terdapat lebih dari 30 juta orang di Amerika Serikat memiliki osteoartritis. Lalu, di Inggris terdapat sekitar 8 juta orang mengalami osteoartritis. Nah, di negara kita, Indonesia, terdapat 74,48% kasus osteoartritis, di mana 69% diantaranya adalah pasien wanita dan 87% merupakan osteoartritis yang terjadi pada lutut. Lalu, kalau menurut usia, itu usia kurang dari 45 tahun lebih sering dialami oleh pria. Kalau usia lebih dari 55 tahun, lebih sering dialami oleh wanita. Kemudian angka kejadian osteoartritis dapat berbeda-beda berdasarkan suku, jenis kelamin, dan usia. Nah, berdasarkan keterlibatan sendinya, osteoartritis itu paling sering ditemukan di lutut, tangan, dan panggul. Bagaimanakah proses terjadinya osteoartritis? Berikut ini saya akan tampilkan video bagaimana proses terjadinya osteoartritis itu. Selamat menyaksikan dan jangan lupa diperhatikan ya. Jadi ketika terjadinya gesekan pada suatu sendi itu, lama-kelamaan karena ada faktor resiko yang mendukung atau penyebab yang mendukung terjadinya osteoartritis, maka hal ini akan menyebabkan kerusakan rawan sendi. Nah, setelah terjadinya kerusakan rawan sendi, maka permukaan tulang subkondril menjadi tebal dan berkilap seperti gading. Nah, setelah inilah terbentuk osteopit atau disebut dengan osteopit. Kalau sudah terbentuk osteopit ini sudah menimbulkan nyeri. Nah, biasanya juga menimbulkan imobilisasi. Apa itu imobilisasi? Imobilisasi ini adalah kesulitan bergerak bagi seseorang. Jadi, pergerakan seseorang itu sudah terbatas. Kalau misalnya terjadinya di lutut, maka osteopitnya berarti sudah ada di lutut dan menyebabkan kesulitan menggerakkan lutut. Kemudian setelah itu terjadinya crepitus. Crepitusnya apa? Ada suara gemeretak pada saat menggerakkan lutut seperti itu, atau
menggerakkan salah satu sendi, baik itu di tangan, kaki maupun panggul. Kemudian kalau sudah terjadi osteopit ini tidak menutup kemungkinan juga akan terjadinya iritasi. Iritasi terjadi di efusi maupun sinovitis. Nah, kalau hal ini sudah terjadi, maka kapsul pada sendi itu akan menebal dan menempel pada tulang. Nah, hal inilah yang menyebabkan kaku dan keterbatasan gerak. Osteopit ini juga tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan deformitas sendi. Nah, sehingga sendi akhirnya tidak stabil. Kemudian hal inilah yang memicu sungguh beratnya pergerakan pada penderita osteoartritis. Sedikit tidaknya atau lebih kurang beginilah kesimpulan dari video tadi. Foto ini menyebutkan bagaimanakah evolusi dari osteoartritis tersebut. Sungguh mengerikan ya kalau dilihat dari fotonya. Nah, tapi jangan khawatir. Bagaimanakah cara mencegah osteoartritis itu? Berikut saya akan memaparkan bagaimana cara mencegahnya. Coba dilihat ya. Cara mencegah osteoartritis itu yang pertama adalah menjaga berat badan ideal. Kemudian rajin berolahraga, aktif bergerak, lalu menjaga postur tubuh saat berdiri, menjaga postur tubuh saat duduk, melakukan peregangan otot, dan istirahat yang cukup. Nah, yang paling tidak kalah penting adalah mengatur pola makan. Jangan lupa makan sayur dan makan buah-buahan ya.